kritikus film terbaik, Mas Reza. Halo, karena kebetulan kan 3 tahun terakhir juga aku mengkritik FFI ya, secara open. Baik, yang paling menggelitik bagiku ketika nonton film Yuni adalah at the end of the day, film-film dari PH gede yang memang promosi marketingnya gede lah yang bisa bertahan. Karena bioskopnya juga nggak kayak Indonesia yang cuma monopoli 2 bioskop gede doang. Di sana jadinya nggak, yang kayak cuma 4 hari nggak perform langsung dihilangin syutannya. Mungkin nggak necessarily cara ngukurnya suksesnya harus sama kayak film mainstream ya, tapi mungkin. Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifu ngobrol santai di Podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast dan episode kali ini gue sudah bersama dengan orang yang menang FFI 2024 kategori kritikus film terbaik, Mas Reza. Halo, thank you for having me. Thank you Mas Reza sudah berkenan kita wawancara. Thank you for having me. Saya menyebut panutan kali ya, panutan para reviewer yang kayak, wow ini enggak juga sih, mimpi semua reviewer ini bisa masuk nominasi dan bisa menang gitu loh. Gimana? Apa rasanya itu gimana? Beban nggak? Awalnya seneng, tapi kemudian beban. Karena kan kayak, aduh tiap kali gue mau nge-review film, orang pada ini nggak ya? Orang pada apa nggak ya? Terus kayak kemarin aja kayak sempat bikin TikTok lagi ngepredik Oscar something gitu aja gitu kan, just for fun doang gitu kan. Ada orang yang komennya kayak, oh ini yang kemarin nge-review film tip ini soal ini yang menang FFI malah jadi apa? Beban. Bukan, iya malah jadi kayak aduh anjir, jadi kayak orang ada yang notice dan kayaknya gue harus main behave nih kayaknya nih gitu. Atau udah mulai ditanya prediksi Golden Globes kemarin siapa aja? Oscar sih kan. Oh, Oscar ya. Karena kemarin Golden Globe aku telat. Kalau Okay, Oscar sekarang udah pada nanyain. Best Actress kan ketat banget tuh. Orang pada nanyain sama Best Supporting Actress gitu. Oke. Nah itu aku mau nanya, kalau karyanya adalah Yuni ya, yang kemudian dilombakan dan kemudian akhirnya berhasil membawa pulang piala. Sorry, sebutannya Piala Citra atau Tanete Pong Masak. Tanete Pong Masak. Oke. Itu nama dosen IKJ sebenarnya, akademisi dan kritikus Indonesia yang ini. Yang dan aku baru tahu dari mahasiswanya, Bapak Tanete Pong Masak itu film kesukaannya adalah Guess What? Titanic. Oh iya. Karena menurut beliau itu adalah film tentang kelas. Oh. Jadi, Oke. biarpun kayak film cinta gitu, emang Heart Will Go On, tapi it's about class. Film kesukaan beliau itu. Betul ada disparitas ya. Keren juga kalau bikin analisa itu. Gue baru kepikiran kayak sebenarnya kayak Squid Game kan juga begitu ya. Iya. Apa yang membuat karyamu spesial, Mas Reza? Oh wow. Ini aku dari perspektif netizen julid. Oke. Menurutku sih satu kayaknya mediumnya karena memang kemarin waktu aku mau daftar FFI itu aku tahu aku harus beda nih, karena kalau submission tulisan aja there will always be people yang analisisnya lebih tajam, lebih bagus gitu kan. Apalagi juri kalau baca semua mungkin ada faktor attention span-nya berkurang gitu kan ya. Jadi makanya aku berpikir apa ya yang beda. Aku tahu bahwa tiap tahun tuh FFI submission videonya selalu sedikit. Nominasi, kalau nggak 1 paling 2 dari 5 gitu kan. Jadi makanya video adalah hal yang berbeda. Nah hal keduanya adalah, tapi kalau lewat YouTube kan susah ya. Maksudnya ngeditnya mesti proper gitu kan. I'm not a video editor yang profesional gitu kan. Aku mikir video, gimana ya kalau aku mau submit buat video, tapi itu tetap kelihatan natural sesuai dengan channelnya. And then aku kepikiran TikTok. TikTok kan bisa editan yang low effort, yang lebih aco, yang lebih fun gitu kan. Ya udah deh submit lewat TikTok. Masalah berikutnya adalah aku tahu bahwa FFI itu minimal kalau mau submit itu karyanya 10 menit. Minimal. Untuk video. Sementara TikTok maksimalnya waktu itu aku tahunya 10 menit. Jadi, kalau pas banget nanti ada potensial nggak dilolosin nggak ya, atau nggak eligible nggak ya. Jadi kemarin itu sebenarnya kepikiran aku adalah, aku akan bikin video sekitar 12-15 menit, tapi aku akan bikin 3 part. Nanti aku masukin playlistnya mau aku masukin linknya ke FFI. Aku mikirnya awalnya kayak gitu.
Cuma pas lagi ternyata udah jadi 15 menit, aku masukin ke TikTok, bisa, ya udah. Akhirnya Langsung aja. cuman di satu part itu aja. Satu ya? part aja jadinya. Seberapa kamu riset soal mana yang kemungkinan lolos, mana yang enggak? Dian Sastro kan katanya dulu sebelum masuk dari sampul, Wow. umur 14 tahun, 12 tahun dia riset. Aku nonton Jadi- itu tuh. Jadi dia butuh 2 tahun untuk tahu mana yang bisa bikin dia menang. Kamu kayak gitu nggak? Iya lagi. 2021 waktu itu aku ikut juga waktu itu Oke, 2021. Tapi waktu itu kayaknya aku kan dulu 2020 sempat berhenti nulis ya karena publication waktu itu yang aku submit udah lagi nggak open lagi buat orang luar karena ya waktu itu lay off lah gitu dari publicationnya. Jadi waktu itu aku sempat lama nggak nulis. Terus FFI lagi buat kritik film. Aku iseng daftar dan waktu itu aku pikir film yang harus disubmit itu adalah film di tahun itu. 2020 Ya. berarti kan yang buat FFI 2021. Jadi waktu itu film yang kayaknya eligible aku milihnya adalah ini Quarantine Tales. Oke. Karena ini kayaknya film pandemi banget nih, ngomongin pandemi banget nih, kayaknya pas banget itu kan. Aku masukin itu, tapi waktu itu juga aku nggak bener-bener mempelajari kritik FF itu yang kayak gimana sih. It wasn't until ternyata diumumin siapa shortlist, siapa nominasinya, baru aku baca tuh, oh kritiknya tuh yang kayak gini, yang ternyata the closest one mungkin yang kayak Cinema Poetica. Atau kayak Tirto. Oke, gitu. oke. Tapi aku punya analisa di situ. Aku juga mendaftar itu sampai tahun kemarin, 2023, bukan 2024 aku nggak ikut. Salah satu yang kulihat adalah adanya perubahan di setiap tahun FFI untuk kategori kritik film. Betul. Kita akhirnya mengambil di mana? Nah, aku akhirnya ngambil karena 3 tahun pemenang FF itu juga aku ngerasanya lumayan evolve. Karena betul, kan 2021 itu kan Pak Kuku itu kan ilmiah banget ya, dosen banget, emang beneran jurnal itu pas aku baca, kritik film kayak gini. Teorinya banyak banget. Aku langsung, gue gak mau daftar tahun depan langsung kayak gitu. Terus 2022 lihat Kak Erina, itu juga video kan, tapi dia juga dosen teorinya, kan? benar, dan teorinya juga banyak. Iya, Tapi iya, aku iya. ngelihat bahwa, ada ruang buat video ternyata, oke. Nah, aku lumayan encourage waktu kemarin Kak Dinda, yang dari Cinema Poetica menang, yang tentang like and share. Itu menurutku, di antara 3 pemenang terakhir, menurutku yang paling populis justru itu Oke. approach-nya. Terus aku lihat kayak yang menang kemarin jurnal, YouTube, sama artikel Cinema Poetica. Oh berarti mereka kayaknya pengen lebih mainstream deh. Mereka kayaknya pengen lebih populis dan membumikan. Iya. Karena buat apa review film atau kritik film, menganalisis film bagus kalau nggak ada yang baca, nggak ada yang nonton gitu kan. Jadi makanya kemarin aku juga ada approach itu. Makanya aku pikir kayak oke, TikTok, dan bahkan di video TikTok aku tuh aku nggak, kalau Kak Erina kan ngomongnya masih sangat-sangat bahasa yang sangat bertutur kata baik sesuai dengan EYD ya gitu ya. Aku udah ngomong gue lo dan udah pakai bahasa Inggris Indonesia campuran gitu. Oke. Udah komunikasi aku kalau ngomong aja Walaupun gitu. kamu anak jakpus ya, Anak jakpus sih. bukan anak jaksel. Bukan anak jaksel. Sorry lanjut. Iya, tapi aku udah kayak adjust di myself aja deh karena kayaknya yang aku juga ngerasa aku juga punya strength adalah kalau aku cuma tulis doang orang baca, ya udah that's it. Cuma kalau aku bacain dengan intonasi aku, poin mana yang menurut aku penting, poin mana yang mau aku stres, itu kayaknya dampaknya berbeda. Jadi makanya kemarin, oh ya udah deh, coba deh strateginya itu, coba submit, and then we'll see what happens gitu. Dan Jadi kamu menurut aku kayaknya sih, tipikal yang storyteller juga ya orangnya. iya karena aku emang suka ngomong. Nah, gimana suka ngomong itu kan diterjemahkan ke konten itu hal yang berbeda menurutku. Betul, ya. Aku betul. juga melakukan hal yang sama, tapi menurutku kita kan punya tantangan di situ loh. Jangan-jangan yang kita omongin tidak semuanya menurut orang lain juga sepenting yang kita pikirkan gitu. Apa yang kamu lakukan? Which is why sebenarnya biarpun outputnya adalah audio visual, tetap sebenarnya proses pertamanya itu nulis pasti. Jadi first thing tuh aku nulis dulu kritiknya. Jadi aku mau ngangkat masalah apa sih dalam film Yuni. Kenapa juga akhirnya aku milih film Yuni dan bukan film yang lain? Karena kemarin tuh sebenarnya aku tuh ngerasa kritik tuh came from love. Jadi aku harus datang dengan film apa sih yang kayaknya tuh kayak gue cintain banget dan kayaknya masih kayak dipandang sebelah mata atau kayak nggak banyak yang ngomongin gitu. Masa sih Yuni itu kan banyak banget yang nonton dan ngomongin di era medio 2022 gitu loh. True, tapi waktu itu masuk nominasi FFI cuma menang Best Actress doang. Menurut aku itu blasphemous banget. Itu kayak makanya di kritik lu juga aku ngebahas itu. Oke. Ngebahas bahwa bagaimana film Yuni dan film kayak Yuni punya kecenderungan itu mungkin kalau di award season nggak perform well gitu. Jadinya waktu itu aku sebenarnya kandidatnya 2, mau ngomongin Yuni atau JC Dev. Tapi aku ngerasa
Yang lebih, kalau aku ngerasa karena kebetulan kan 3 tahun terakhir juga aku mengkritik FFI ya, secara open, baik di TikTok maupun di Magdalene gitu kan. Aku ngerasa kayaknya kalau aku mengkritik film Uni dan aku juga bisa nyelipin aku mengkritik FFI di sana gitu. Jadi kemarin, oh ya udah deh FFI aja deh. Jadi kayak iya it came from love, tapi juga ada emang yang pengen konteks sosial yang pengen aku ceritain gitu. Jadi kemarin di sessionnya ya udah deh Uni gitu. Terus tadinya aku mikir ya udah deh Just Def aku coba ntar submit buat DKJ, tapi nggak sempet. Oh iya. DKJ iya benar. Dan enaknya sebenarnya kalau DKJ itu kan setelah berapa bulan setelah acara itu dibikinin ini kan e-booknya kan. Iya, dan di tahun lalu kan dibagiin juga. Benar. Harusnya dikirim aja Mas, saya bisa nyontek. Benar nggak kejar. Padahal udah bikinin framework loh, tinggal September ya. doang. Kayaknya Udah diperpanjang padahal itu. Jadi waktu itu diperpanjang. Terus aku mikir, oke, berarti sekarang waktunya beda kan ya pendaftarannya? Beda. DKJ. Beda. Dan sebenarnya itu tuh udah sempat diundur sebulan juga. Cuma kayak benar nggak kejar ternyata. Itu soalnya kayak momen-momen aku juga lagi ngerjain JFW deh kayaknya deh. Jadi kayak beneran kayak sibuk ternyata. Iya. Setengah tahun terakhir memang cukup banyak ya, segala macam festival kan. Iya, betul. Oke. Mas Reza, apa sebetulnya yang pengen kamu, standing apa yang mau kamu sampaikan lewat kritikmu dalam sebuah karya? Ada yang kemudian beranggapan kalau ya tidak semua film itu bisa gitu kan, dikritisi. Ada yang kemudian hanya dinikmati, tapi tidak semua film bisa kemudian kita kita olah untuk tahu apa maksudnya, pesan yang dibawa oleh sinesnya apa, gimana menurut kamu? Kalau kritik itu kan sebenarnya dalam industri film tuh masuknya ke audience reception ya, ke apresiasi sebenarnya. Iya. Jadi memang timbal balik ya. Betul. Jadi memang waktu itu juga aku tuh ngeliat untuk film ini udah berapa Uni kan termasuk film yang banyak banget dibahas ya. Bahkan jadi nominasi sama shortlist FF itu banyak banget sebenarnya. Aku ingat Cinema Poetica bahas dengan angle metafora. Mereka mau coba mengebedah ungu itu artinya apa? Ungu ya kalau nggak salah. Ungu itu artinya apa? Terus ada juga yang ngebahas soal tentang kolektif perempuan. Ada yang ngebahas soal ini. Dan aku ngerasa yang paling menggelitik bagiku ketika nonton film Uni adalah sebenarnya bagaimana Uni di tengah carut-marut kehidupannya, tapi dia masih punya agency atau determinasi diri untuk bodily otonomi dia. Jadi kayak dia kan mau sekolah aja susah banget kan. Kayak terus habis itu kayak dilamar mulu, dia kayaknya mau nyanyi juga susah gitu kan. Kayaknya mau ngapain susah gitu. Sampai akhirnya tuh ketika dia bahkan mau harus keluar dari lamaran kedua gitu ya, dari orang itu, dia bahkan harus dengan sengaja melakukan sexual intercourse. Dan itu datang dengan diri dia sendiri. Bagiku itu sebenarnya adalah female agency yang powerful di tengah carut-marut kehidupannya dia. Dan aku ngerasa kok belum banyak yang bahas ginian sebenarnya. Jadi coba aku ngambil angle dari situ. Pas aku kemarin elaborate, pas lagi aku kemarin coba analisis pikiranku, proses thinkingku sendiri, ternyata what makes it remarkable that scene adalah karena sebenarnya Uni itu berada di jagat yang sebenarnya kelihatannya luas, tapi sebenarnya sangat-sangat sempit. Karena itu structured poverty gitu kan. Jadi kayak aku sempat inget dulu pertama kali nonton Uni itu aku kayak, dia kan punya handphone, kenapa dia nggak bimbel online aja ya kan, ruang guru ada atau apa gitu, kenapa dia malah Kamu versi mana nontonnya? Versi dua-duanya nonton. Versi festival nonton di JAV, nonton versi Starvision. Waktu nonton di JAV itu aku sebenarnya suka banget karena kan lebih pendek. Pas nonton di Starvision, versinya Starvision itu aku ngerasa kan lebih panjang tuh. Kok banyak adegan Uni bengong, Uni main-main. Tapi kalau aku secara personal aku lebih suka yang versi panjangnya. Karena menjawab banyak hal soal kenapa A, kenapa B. Di versi pendek dan versi yang tayang di bioskop itu menurutku akhirnya banyak kenapa Uni tidak, apa motivasi Uni melakukan sesuatu gitu loh. Nah itu menurutku terjawab di versi festivalnya malahan. Mungkin aku juga udah agak lupa versi festivalnya karena aku nonton sekali doang waktu itu di JAV. Tapi aku emang paling banyak nonton versi Starvision sih. Tapi waktu itu aku ingat abis nonton film Starvisionnya, aku malah menanyakan, ini kok Uni kayak nggak ambis ya mau sekolah gitu ya? Kayak nggak. Kalau Kartini kan kayaknya nggak ambis banget ya, dia mau sekolah gitu kan. Atau kayak mau nonton film-film atau series-series yang mau sekolah, dia kayaknya ambis banget bikin application. Kok Uni enggak gitu loh. And then I realize bahwa dia nggak ada dalam lingkungan yang enable dia untuk melakukan itu. Kayak bahkan sering banget kalau di rumah yang dikasih lihat tuh bukan belajar tapi nyuci lah, nyapu lah. Dia terjebak di dalam ekosistem yang tidak
enabling dia buat bermimpi. And then makanya biarpun dia ngelakuin agency bodily autonomy sekecil itu aja, bahkan pada akhirnya dia memilih untuk pergi meninggalkan calon mempelai laki-lakinya aja, it's a strong statement. Yeah. Karena perempuan yang dalam ekosistem yang carut-marut begitu masih bisa buat pilihan kayak gitu itu sebenarnya sangat sangat luar biasa. Jadi makanya aku coba analisis again karena aku lihat di FFI juga ada teori gitu kan, kritik filmnya. Jadi aku coba nyari teori apa yang kira-kira mendukung argumenku. Jadi aku pakai teori yang sebenarnya cukup general, Maslow, kebutuhan dasar manusia. Aku coba nganalisis dia tuh di babak sini dia di tahap yang ini, babak ini di tahap yang mana. Kayak bahkan obsesi benda dia di ungu tuh yang awalnya kayak cuma yang paling atas gitu ya. Apa sih aku lupa dia tuh self actualization gitu kan. Itu kan di awalnya kan Yuni kayaknya sangat shallow banget ya. Nah, ngapain sih lo terobsesi sama hal-hal kayak nggak penting, cuma kayak benda ungu doang. Tapi di akhir tuh sebenarnya dia malah bisa come up dengan hal yang lebih fundamental, which is safety. Bagaimana Mas melihat Yuni itu juga menjadi banyak apa ya penyimbolan itu sampai kemudian sampai pada konklusi akhirmu bahwa Yuni itu ya punya otoritas menentukan di akhirnya tadi. Jadi pada akhirnya aku come up dengan kenapa sih authority yang dilakukan sama Yuni itu merupakan statement yang sangat kuat. Aku juga harus tahu bahwa kenapa sih authority female atau agency gitu ya, determinasi diri bahasa aku kalau waktu itu nyebutnya di kritik aku. Determinasi diri itu sebegitu penting di film Yuni, karena kan sebenarnya di film-film lain dia nggak sebegitu pentingnya. Ya karena sebenarnya dari penggambaran Mbak Camilla Andini untuk adegan-adegan ini tuh menurut aku juga sangat work menggambarkan itu. Kayak dia suka nyanyi, tapi ternyata dia sekolahnya nggak boleh nyanyi lagi karena anak rohis kalau nggak salah. Terus dia kalau mau nyanyi mesti jalan jauh kemana-mana dulu buat nyanyi doang, lakuin hal yang dia suka gitu. Udah nyampe rumah dia disuruh nyapu-nyapu gitu loh. Jadi di situ aku ngerasa bahwa dia tuh nggak pernah tahu dia maunya apa. Again, salah satu kutipan yang aku juga suka banget di Yuni kan kalau di bahasa Indonesia-nya itu gimana aku tahu mimpi aku apa kalau apa sih, how do I know what I want kalau sebenarnya masa depanku juga bleak. Dia ngomong kayak gitu kan. Waktu lagi dia habis ngapain sama si Kevin Ardilova gitu di rumah yang kosong. Di rumah kosong itu. Iya. Jadi itu juga kayak menggambarkan juga bahwa Yuni itu terlepas dari kelihatannya kita tahu sebagai masyarakat ekspektasi sosial ya, kayak ya lo kuliah lah, ya lo nikah lah, tapi dia tuh bingung, anak umur segitu sebingung itu gitu. Dan itu bisa digambarkan sesubtil mungkin sama Mbak Dini, yang makanya menurutku oke, aku mesti nge-breakdown adegan-adegan mana aja yang menurutku pivotal, supaya ketika aku bilang bahwa Yuni membuat determinasi diri ini itu bagus, adegan ini emang mendukung jadi rasional. Oke. Pun kemudian zona ternyaman Yuni, ibunya kan tidak di rumah ya waktu Betul. Neneknya kan tidak bisa mendengarkan. Benar. Neneknya pun juga expecting Yuni buat pulang cepet buat nyapu, buat bantuin rumah. Jadi ya doesn't help juga sebenarnya. Oke. Bukan yang kemudian belajar menjadi atau kemudian mimpinya apa dikembangkan. Ini mau jadi apa? Ibunya kalau ditanya, ya ini maunya gimana? Maksudnya anak umur segitu pengen balik mana ngerti sih gitu kan. Jadi makanya kayak iya ya, dulu waktu kecil gue beruntung banget sih, nyokap gue tahu gue mesti ngapain, kuliah gitu loh. Jadi ya gue nya juga ngerti gue harus kuliah. Kalau gue di lingkungan Yuni juga mungkin gue akan sama kayak Yuni gitu. Oke. Itu yang kemudian jadi catatan kamu gitu ya untuk Yuni. Apa yang bisa kamu lihat juga film pasca pandemi? Aku melihat kemudian film seperti Yuni, Penyalin Cahaya, atau pada masa awal setelah pandemi adalah filmnya Mas Anggina apa? Lupa gue. Nanti ya. Jadi maksudku gini. Tebusan Dosa? Oh, bukan. Science fiction. Istirahatlah kata-kata. Oh, kata-kata ya. Maksudku gini. Film seperti itu rasanya sebelum pandemi kan tidak terlalu mendapatkan tempat ya. Tapi hari ini orang mulai aware terhadap itu, minimal walaupun kemudian tidak sedalam kamu misalkan untuk melihat dan menganalisa apa yang bisa dirangkum di situ, tapi mereka paling tidak nonton saja, awareness soal itu ada dulu. Apa yang bisa kamu lihat di film Indonesia sekarang? Aku ngerasa mungkin pas lagi pandemi, karena kita semuanya nontonnya virtual, bahkan festival besar kayak Toronto, Sundance, itu kan juga virtualnya ada ya, dimana orang-orang tuh pada patungan dan mereka nonton rame-rame dari satu laptop device gitu kan. Aku ngerasa
kita lebih terkoneksi dengan sinema bukan cuma di Indonesia, tapi sinema luar yang memang sebenarnya cerita kayak gini udah sangat banyak di capture oleh sinema-sinema global gitu. Ada yang temen aku yang bilang yang suka banget sama sinema Iran, Yuni itu emang Asia banget, perspektifnya mirip sama film Iran gitu, yang aku nggak aware sebenarnya. Tapi ya mungkin semenjak pandemi itu kitanya sebagai penonton khasanahnya jadi lebih luas, dan aku nggak tahu, aku juga ngerasa produksi setelah pandemi itu malah lebih banyak yang co-production sama film-film atau festival-festival internasional gitu loh. Kayak Camilla Andini aja yang kemarin yang nggak cuma Uni tapi Before Now and Then bahkan tayang di main competition di Berlin, which is a huge deal gitu kan untuk film Indonesia. Bahkan kemarin yang 4 season for Java, 4 seasons in Java itu juga kemarin dapat market juga buat di Berlin sama Rotterdam gitu. Dan aku ngelihat kayak kawan-kawan media, Mbak Ebe, kayak Tala Media, Crocodile Stairs itu juga dapat funding dari mana-mana sehingga produksi film-film kayak gini tuh jadi makin banyak. Aku ngerasanya sih pandemi seclusion kita ketika pandemi ternyata malah bikin kita in some way hyper connected dengan industri lain di luar, sehingga enabling industri kita juga ngeproduksi cerita-cerita yang kayak gini. Yang sebenarnya menurutku malah secara emosional, secara mungkin benchmark storytelling visual ini jauh lebih baik bahkan daripada mungkin film yang mungkin 2 juta, sejuta penonton per se gitu. Ya. Tentu yang bagus adalah film yang sejuta, 2 juta penonton tapi juga memiliki kualitas yang sama kayak gini. Tapi nyatanya itu hampir susah sekali intersectionnya gitu. Pertanyaanku berarti gini. Seberapa kita bisa bermimpi bahwa standar itu tadi atau kemudian film yang kita bahas dari awal tadi itu akan menjadi masif di bioskop dan untuk teman-teman umum, atau kemudian yang ada hari ini yang lebih bisa mengupgrade lagi misalkan. Aku baru banget ngobrol ini sama Pak Wamen Jumat kemarin. Jadi Mas Giring. Iya, itu jadi mereka mengakui baik pemerintah maupun filmmaker, which is kita juga pasti sadar lah ya, kalau kita nonton film, itu pasti film promo itu dikencengin banget tuh. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari pertama deh, biasanya, first week, gitu kan. 4 hari pertama pasti kencengin juga gitu kan. Dan nyatanya memang demikian, karena memang kalau 4 hari pertama itu nggak perform, show time-nya dikurangin. Kalau show time-nya dikurangin, penontonnya pasti lebih dikit. Betul. Gitu aja melulu gitu kan. At the end of the day, film-film dari PH gede yang memang promosi marketingnya gede lah yang bisa bertahan. Yang kayak ada sebuah produksi film yang 3 film horor terakhirnya selalu nembus 1 juta penonton. Itu aku starting to wondering apa sih marketing strateginya dia. Karena itu kan pasti ada uang, iya, tapi pasti juga ada strategi ya. Bisa sampai tembus 1 juta penonton gitu kan. Nah, sementara film-film kayak gini, they came from smaller studio yang nyari funding juga dari luar, yang mungkin fundingnya itu juga hibah, jadi nggak ada tekanan untuk kayak ROI-nya balik lagi, sehingga mereka juga nggak punya pressure untuk ini masih tembus 5 juta penonton, 2 juta penonton, nggak harus kayak gitu. Ya, idealisme dalam proyeknya akan tetap hidup gitu. Betul, tapi at the same time juga mungkin satu nggak ada budget buat marketing untuk nge-make sure kalau filmnya bisa roll up dapat shot time yang banyak, sama yang kedua juga mereka juga mungkin ya dengan sengaja ngebuat market yang lebih segmented. Emang kayak ya orang yang bakal nonton film kuntilanak itu nggak mungkin tertarik nonton film Yuni, mungkin gitu ya at the same time gitu kan. Asumsinya mungkin kayak gitu. Jadi makanya aku ngeliat ada dualisme kayak gitu, sehingga menurutku ini juga masalah yang sama di US gitu kan. Film-film yang biasanya menang Oscar doesn't necessarily film yang mungkin box office paling gede. Oke, Oppenheimer kemarin gede gitu kan, tapi Everything Everywhere at Once kagak gitu kan. Ini pun kayak The Brutalist atau Emilia Perez juga kagak gitu kan. Jadi memang mereka nyari duitnya dalam tanda kutip adalah market yang lebih besar. Kayak film-film international film feature, mereka kan nyari US atau North American distribution biar mereka bisa dapat masa penonton yang lebih banyak. Dan di sana, karena bioskopnya juga nggak kayak Indonesia yang cuma monopoli 2 bioskop gede doang, di sana jadinya nggak yang kayak cuma 4 hari nggak perform langsung dihilangin showtime-nya, nggak kayak gitu. Plus mungkin karena di sana harga tiketnya mahal, jadi mereka nggak ngebayar sistem bisnis model bioskopnya tuh nggak kayak bisnis model bioskop kita yang kayak harus banyak terisi penuh bioskopnya. Karena kan kita murah kan harga bioskopnya kan, tapi karena mereka lebih mahal, jadi mungkin kayak yang ngisi 4 orang atau 5 orang juga mereka udah sama kayak ngisi 20 orang mungkin kalau di sini. Karena dengan harga yang itu tadi ya. Benar. Mas Reza, berarti artinya bisa kita membayangkan bahwa akan sampai pada satu titik equilibrium, atau kemudian ya sudah kita membiarkan saja
cabang-cabang tadi? Menurutku untuk film Indonesia bisa. Karena kita bukan film Hollywood kan. Kalau film Hollywood ya udah akan gitu melulu gitu. Biarpun gini sih, sebenarnya indikator keberhasilan sebuah film itu bukan mereka gross domestiknya berapa atau berapa juta penonton, tapi sebenarnya ROI-nya balik apa enggak sih? Itu kan bergantung dari budgetnya mereka berapa gitu kan. Untuk Indonesia kita punya kesulitan di situ karena kita nggak studio atau PH tuh nggak pernah ngerilis mereka budget filmnya berapa. Cuma kalau di luar kita tahu budgetnya Oppenheimer berapa, kita tahu budgetnya Barbie berapa. Jadi untung segitu kita tahu. Budgetnya Parasite kita tahu berapa. Jadi untung segitu juga kita tahu. Nah jadinya menurutku kalau Indonesia, aku ingat waktu Parasite kemarin menang, itu dia di Koreanya juga ternyata brings more people to buy tickets gitu. Jadi aku rasa kalau misalnya kita bisa mimikin what Parasite did, atau kayak kemarin filmnya All We Imagine As Light, Payal Kapadia, dia menang di mana-mana dan tayang di luar dulu, baru tayang di India. Itu pun juga bioskopnya sedikit, tapi at least dengan bioskop yang sedikit, ya revenue-nya lumayan gitu. Jadi sebenarnya mungkin nggak necessarily cara ngukurnya suksesnya harus sama kayak film mainstream ya, tapi mungkin bisa kayak gitu. Oke. Terakhir, berarti untuk paling tidak di 2025 aku pengen mempersempit timeline-nya. Seberapa film seperti tadi yang kita bahas dari awal, itu akan juga masih mendapat tempat atau jangan-jangan semakin tergerus begitu dengan film horor yang semakin banyak? Saya mencari kata yang lebih. Aku agak takut karena kemarin Cinecrit kan ngerilis data ya, kalau misalnya tuh film horor kita tuh naik berapa puluh persen? 30% kan, dan dari jadi penyumbang penonton terbesar. Betul. Lebih dari 50%, 80 juta penonton kita itu film horor. Dan ini mungkin bagi penonton ya udahlah. Cuma bagi produser kan kayak that's where the money are. Jadi kalau produksi film horornya makin banyak, ya udah gitu aja terus gitu loh. Aku nggak tahu sih pemerintah bisa intervensi apa enggak. Cuma menurutku by teori harusnya kan government can intervene kalau misalnya ada harm principle gitu ya. Dan menurutku kalau film horor menguasai bioskop dulu, especially di momen liburan, let's say kayak Lebaran, film horor semua gitu kan, itu udah lumayan harm sih. Yang aku kemarin sempat salah satu waktu aku ngobrol sama Mas Wamen juga, emang kita nggak bisa, pemerintah nggak bisa langsung intervensi ke bioskop, cuma bisa kayak audiensi. At least kayak di momen-momen kayak lagi Natal, lagi Lebaran, jangan kasih ke horor semua deh. Kayak tahun lalu kan kayak Siksa Kubur, Bedarwi, kayak kemana-mana horor semua. Mau dan itu Lebaran bioskop, momennya. Lebaran momennya gitu kan. Film keluarganya malah nggak ada gitu. Nah jadi audiensi kayak gitu pemerintah bisa lakukan. Tapi sebenarnya juga mungkin ya tadi ya sebenarnya kayak diversifikasi genre itu juga harus ditambah, dan mungkin suka atau nggak suka, mungkin sebenarnya harus ada challenger dari pemain bioskop dua besar ini sih. Karena kalau mereka berdua masih paling gede, ya mereka bakalan jadi penyumbang penonton paling banyak sebenarnya. Dan kemarin udah ada salah satu studio bioskop baru lah ya kalau nggak salah, Sam Studios. Ya, we're expecting mungkin more gitu kan. Jadi, atau hal yang juga aku dengar dari kementerian kemarin, mereka lagi approaching investors untuk coba mau invest di bioskop buat nambah layar, dan layarnya harus layar yang challenging dari mainstream screens yang udah ada. Karena kalau nggak kayak gitu, ya bakalan sama. Jadi akan memperlebar ya mainstream. Thank you. Ya sebenarnya masih banyak banget yang pengen aku bahas, tapi kayaknya kita simpan untuk berikutnya kali ya. Nanti dengan bagaimana kondisi film Indonesia terutama di 2025 nih. Thank you Mas Reza waktunya. Thank you. Kita tunggu karya berikutnya. Kita tunggu di FFI tahun ini 2025. Saya yakin pasti akan mencoba lagi. Minimal biasanya nominasi deh. Oke. Sure. Sampai ketemu di broadcast berikutnya. Sampai jumpa. Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifung, ngobrol santai di podcast. Yeay!